Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adini Hasanah. Dalam kesempatan pembelajaran matematika hari ini, di pelajaran SMK kelas 10 semester genap tentang materi peluang, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai percobaan, ruang sampel, dan suatu kejadian. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama adalah percobaan. Definisi dari percobaan adalah suatu kegiatan yang memberikan suatu hasil yang dapat diamati. Nah, sifat dasar pada percobaan adalah yang pertama, setiap jenis percobaan itu memiliki kemungkinan hasil atau kejadian yang akan terjadi. Dan yang kedua, hasil dari setiap percobaan secara pasti sulit ditentukan. Contohnya adalah ketika kita melakukan suatu percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, dalam salah satu dadu itu kan ada 6 mata dadu. Ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu kan. Nah, misalkan kita mengharapkan muncul mata dadu angka 2. Nah, pasti ada kemungkinan kan dalam pelemparan sebuah dadu itu pasti ada kemungkinan muncul mata dadu 2. Tapi kita secara pasti sulit menentukannya kan. Nah, dalam percobaan, contoh percobaan adalah seperti ini. Apa sih yang dimaksud dengan percobaan? Percobaan tadi ya definisinya. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama, misalkan percobaan melempar sebuah koin, melempar sebuah dadu, melempar sebuah koin dan sebuah dadu sekaligus. Kemudian melempar 2 buah koin sekaligus dan melempar 2 dadu sekaligus. Nah, itu adalah beberapa dari contoh percobaan. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, misalkan nih, pada suatu percobaan melempar suatu keping mata uang logam, maka kemungkinan hasilnya adalah muncul angka gambar atau angka. Karena kan dalam satu keping uang logam itu kan ada sisi angka dan sisi gambar. Maka ketika di uang logam tersebut dilempar, kemungkinan uang logam, mata uang logam itu kan kemungkinan yang menghadap ke atas bisa jadi gambar atau bisa jadi angka. Ya kan? Ada 2 kemungkinan. Nah, lain halnya dengan pada percobaan pelemparan 1 buah dadu. Nah, 1 buah dadu itu kan dalam dadu itu kan memiliki 6 sisi. Nah, maka ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika kita melemparkan satu buah mata dadu, ada 6 kemungkinan yang akan muncul. Yaitu bisa muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ruang sampel dan titik sampel. Apa sih bedanya ruang sampel dan titik sampel? Nah, kita pelajari terlebih dahulu definisinya. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan biasanya dengan huruf S besar ya. Nah, banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan dengan NS. Kemudian, untuk menentukan ruang sampel suatu percobaan, dapat menggunakan cara mendaftar, diagram pohon, atau tabel. Nah, sedangkan titik sampel, bedanya ruang sampel dan titik sampel, kalau tadi ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Jadi, titik sampel itu adalah anggota bagian dari ruang sampel. Contohnya seperti ini. Pada percobaan pelemparan sekeping uang logam sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyak anggota ruang sampel. Nah, ketika kita melempar sekeping uang logam, maka sisi yang mungkin muncul kan itu adalah sisi angka dan sisi gambar. Ya. Kemungkinannya hanya 2 kalau dalam satu keping uang logam, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Maka ruang sampelnya adalah A
A dan G. Kita misalkan A itu adalah sebagai angka, G itu sebagai gambar. Ruang sampelnya kemungkinan itu jadinya adalah A atau G. Nah, titik sampelnya itu adalah titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Berarti kan anggotanya adalah A dan G. Maka banyaknya anggota ruang sampelnya ada 2. Itu dinotasikan dengan NS. Nah, kemudian yang ketiga adalah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dinotasikan dengan huruf kapital, biasanya huruf kapital A, B, C, atau yang lainnya. Nah, banyaknya anggota kejadian A ditulis dengan NA. Banyaknya anggota kejadian B ditulis dengan NB, dan seterusnya. Misalkan, kejadian muncul mata dadu 3. Nah, kejadian muncul mata dadu 3. Itu sebagai A, misalkan. A itu adalah kejadian muncul mata dadu 3. Kemudian, misalkan lagi, B adalah kejadian muncul mata dadu 6. Nah, maka ditulis NB. Seperti itu ya. Nah, untuk kejadian sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kejadian mustahil. Apa itu kejadian mustahil? Kejadian mustahil, namanya juga mustahil ya, atau tidak ada, atau kosong, adalah kejadian yang tidak dapat menghasilkan, yang tidak mendapatkan hasil, atau dikenal dengan himpunan kosong. Kemudian, kejadian sederhana adalah kejadian mempunyai satu titik sampel. Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang mempunyai titik sampel lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Kejadian mustahil. Sebuah dadu dilempar 1 kali dan dimisalkan P adalah kejadian muncul mata dadu yang lebih dari 6. Maka P merupakan kejadian yang tidak mendapatkan hasil. Karena mata dadu paling tinggi itu adalah 6. Ya kan? Ketika kita memisalkan P adalah kejadian munculnya mata dadu yang lebih dari 6, ya tidak akan muncul. Ya kan? Tidak mustahil terjadi yang lebih dari 6. Karena kan yang paling besar atau yang paling tinggi mata dadu itu adalah 6. Nah, kemudian untuk contoh kejadian sederhana, misalkan kejadian munculnya mata dadu bilangan prima genap pada pelemparan sebuah dadu. Nah, dalam ruang sampel dadu, satu mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ketika kita mengharapkan kejadian munculnya mata dadu bilangan prima, namun genap. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5 ya. Kalau dalam satu mata dadu itu ada bilangan primanya adalah 2, 3, 5. Nah, sedangkan kita menginginkannya adalah bilangan prima genap. Maka, kejadiannya yang muncul bilangan prima genap itu adalah 2. Karena 2 itu bilangan prima. Hanya satu-satunya bilangan yang prima namun genap. Nah, itu sebagai kejadian sederhana. Jadi, ya, bentar. Jadi, dalam kejadian sederhana itu, titik sampelnya cuma 1, yaitu 2. Nah, kebalikannya atau lain halnya dengan kejadian majemuk. Misalkan kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Nah, muncul mata dadu bilangan ganjil dalam sebuah dadu itu ada 1, ada 3, dan ada 5. Seperti itu ya. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa berlatih soal di kuis. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.